Pada waktu itu subuh, Semedi membangunkan Rahayu untuk menjalankan salat subuh. Rahayu pun langsung bergegas mengambil air wudhu. Sepintas Ayu melihat seperti ada bayangan yang melintas. Rahayu tidak terlalu memperdulikannya, dia pun melanjutkan wudhu dan langsung sholat subuh. Saat dalam salatnya terlihat ada seseorang sudah ada di dalam rumah mereka. Tak lama kemudian terdengar ada suara seperti orang yang sedang kesakitan. Takut terjadi sesuatu, Ayu sedikit mempercepat salatnya. Setelah selesai, Ayu lalu menghampiri dan betapa terkejutnya Ayu ketika sudah ada dua orang yang menikam ayahnya. Di sini Ayu tidak bisa berbuat apa-apa. Rahayu hanya bisa melihat ayahnya yang menjadi korban. Ayu mencoba untuk berontak, namun Rahayu tidak bisa berbuat banyak. Pada waktu itu tahun 1998 terjadi pembantaian kepada para dukun yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal dan salah satu korbannya adalah keluarga Rahayu. 2 tahun setelah kejadian itu, Rahayu bersama ibu dan adiknya kembali pulang kampung ke tempat kelahiran Rahayu. Rumahnya itu tepat berada di sebuah pasar. Sang ibu dan Rahayu mendapatkan warisan berupa ruko dari sang ayah yaitu Semedi, yang kini ruko tersebut menjadi tempat tinggal mereka. Walaupun Rahayu diwarisi beberapa ruko, namun mereka tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Rahayu bekerja menjadi penjaga toko busana miliknya Ibu Endah, sedangkan Nino ibunya berjualan di pasar. Semua warga di sana sudah tahu tentang cerita keluarga Rahayu, keluarga seorang dukun dengan tragedi yang menimpa kepada Semedi. Kebetulan juga toko busana itu sangat laris setelah Rahayu bekerja di sana. Prasangka buruk pun mulai terdengar. Riri, wanita yang menjaga toko sebelah, memfitnah kalau Ayu menggunakan penglaris sehingga dagangannya laris. Tapi di sini Ayu tidak memperdulikan apa yang orang lain katakan kepada dirinya. Tak lama datanglah Ratman, dia seorang kuli panggul. Ratman mulai ada perasaan suka ketika dia melihat Rahayu. Sesudah Ayu pulang, di rumahnya ada tamu, yaitu Pak Ade Sentot. Kedatangan Pak Ade hanya ingin melihat mereka apakah baik-baik saja. Namun di sini Ayu terlihat tidak terlalu senang dengan kedatangan Pak Ade. Malah Ayu lebih mengabaikan keberadaan Pak Ade. Nah, ternyata diketahui kalau Pak Ade Sentot ini adalah kakak dari ayahnya Nuning. Di sini Pak Ade menawarkan kepada Nuning dan Rahayu untuk tinggal di rumah Pak Ade. Namun Nuning menolak. Nuning lebih mengikuti keinginan Ayu untuk tinggal di sini. Walaupun ternyata Rahayu ini sebenarnya bukan anak kandung Nuning, akan tetapi Nuning sudah menganggap Rahayu seperti anak sendiri. Di sini Pak Ade ingin menyampaikan amanat dari Semedi untuk menjual ruko ini. Niat Pak Ade baik sebetulnya. Ia ingin Nuning pindah dari sini karena untuk menghindari rasa cemoohan warga sekitar kepada keluarga Nuning. Lalu Rahayu mendatangi ruko rumah kediaman Basurwo, bermaksud ingin memberikan makanan untuk Simbah. Namun rumahnya yang terlihat tampak sepi, tak sengaja Ayu melihat ada sebuah tongkat ular yang tersimpan di lemari. Saat Ayu mencoba untuk melihatnya lebih dekat, Ayu diperlihatkan kepada kejadian di masa lalunya, di mana saat ibu aslinya meninggal dunia. Dan di saat itu Ayu bersembunyi di dalam lemari sembari ia memegang tongkat ular itu. Tak lama Mbah Surwo pun datang dan berkata kalau tongkat itu pemberian dari mendiang ayahnya Rahayu. Semedi meminta Simbah untuk menjaganya karena tongkat itu adalah tongkat yang berbahaya dan juga tongkat keramat. Dia juga tahu kedatangan Pak Ade Sentot dan tujuannya yang akan menjual ruko peninggalan Semedi. Dari Simbah, Rahayu juga jadi tahu kalau mendiang ayahnya mempunyai rumah lain, yang kini rumah tersebut sudah diwakafkan menjadi sebuah musola, dan musola itu berada tepat di belakang pasar. Di malam itu juga Rahayu mendatangi musolanya sambil dia akan menunaikan salat maghrib. Dan kebetulan terlihat di sana juga ada seseorang yang sedang melaksanakan salat. Pria itu secara biasa sholat, lalu tiba-tiba saja ada yang menepuk dari belakang. Lalu dia mengeraskan bacaannya. Namun setelah dia beres sholat, tiba-tiba pria itu langsung lari terbirit-birit. Ayu pun terkejut ketika pria itu berlari. Kemudian Rahayu pun tidak memperdulikannya dan melanjutkan untuk sholat. Namun gangguan itu kini menimpa Rahayu, di mana terdengar ada suara yang mengikuti ucapan Rahayu, dan terlihat kini sudah banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Walaupun Ayu sudah sangat ketakutan, namun dia berusaha untuk tetap menyelesaikan sholatnya. Dan tiba-tiba lalu kita diperlihatkan Rahayu saat dia masih kecil di tempat yang sama sebelum rumahnya menjadi musola. Rumah itu dulunya dijadikan tempat praktek oleh ayahnya untuk mengobati para pasien. Dalam setiap ritual pengobatan yang dilakukan oleh Semedi, Semedi selalu meminta bantuan jin, dengan kata lain itu ilmu hitam.
Saat di pasar, Rahayu sudah tidak tahan lagi dengan ucapan Riri yang sudah terlewat batas. Namun tiba-tiba saja Ayu kerasukan dan langsung menyerang Riri. Namun di situ Ratman datang dan dia berhasil menyadarkan kembali Rahayu. Dan ternyata gangguan di musola itu emang banyak sekali orang yang mengalaminya. Lalu sang ibu menanyai Ayu soal adanya gangguan tersebut, tapi Ayu tidak memberitahukan apa yang sebenarnya. Kemudian ibunya berkata kepada Rahayu jikalau ada gangguan itu lagi, ibunya menyarankan untuk Ayu membacakan doa dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Keesokan harinya Rahayu kembali sholat di musola itu. Dan ternyata Ayu pun kembali diteror. Namun Ayu mengikuti pesan ibunya untuk membaca doa, lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Namun tiba-tiba, dan di setiap ada gangguan yang datang selalu memperlihatkan kepada masa lalu apa yang dulu terjadi di rumah ini. Dan ternyata sejak dari kecil Ayu sudah terbiasa berteman dan bermain dengan para jin. Sampai suatu ketika Ayu mulai kerasukan hingga dia tak sadarkan diri. Ternyata kemampuan semedi yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan para jin itu juga menurun kepada Rahayu. Rahayu mempunyai kemampuan seperti ayahnya, bahkan kemampuan Rahayu melebihi kemampuan yang dimiliki oleh semedi. Pada saat itu kerasukan Ayu sudah tidak bisa lagi terkendali. Semedi meminta bantuan kepada Pak Desentot untuk meruqyah Rahayu. Namun Rahayu bisa disembuhkan asal dengan satu syarat, yaitu semedi harus melepaskan kemampuan yang ada di dalam dirinya, dan dia tidak lagi bersekutu dengan para jin. Dan alasan mengapa Rahayu tidak menyukai Pak Desentot karena Rahayu menganggap Pak Desentot ingin menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Nuning pun tak menduga bisa-bisanya Rahayu berpikiran seperti itu. Lalu kemudian Rahayu kembali ke musola untuk sholat. Kebetulan juga di sana ada Ratman yang telah selesai sholat. Di sini Rahayu mencoba untuk khusyuk. Namun semakin dia khusyuk, semakin kuat juga gangguan yang menghampiri dirinya. Namun untung ada Ratman yang masih berada di sana dan Ayu tersadar kembali sudah berada di tempat Mbah Syurwo. Lalu Simba berkata kepada Rahayu untuk membacakan doa dan meludah 3 kali ke kiri. Namun justru itu menjadi salah satu penyebab mengundang para jin untuk datang. Sementara dia sendiri juga malah yang mengusir para jin itu. Ternyata di sini Rahayu belum menyadari akan kemampuan yang dimiliki olehnya. Namun kini terjadi kegaduhan di mana ibunya Riri yang menuduh Nuning menggunakan ajian penglaris. Keributan terjadi hingga Ibu Riri malah menumpahkan dagangan Nuning. Rahayu yang melihat dari kejauhan, di luar kendalinya ada seekor ular dan menyerang kepada Ibu Riri. Namun tiba-tiba saja di kaki Ibu Riri mengeluarkan bisul. Tak hanya sampai di situ saja. Pada malam harinya ular itu datang kembali menghampiri Ibu Riri. Ular tersebut melilit lehernya hingga ia pun tewas. Atas kejadian itu tentunya membuat gempar para warga. Warga pun menjadi curiga dan menuduh kalau itu kiriman santet yang dilakukan keluarga Nuning. Mbah Surwo tidak berpihak kemanapun, dan untuk membuktikan semua itu di sini Simbah memberikan solusi, yaitu dengan mengadakan sumpah pocong untuk Nuning atas kesepakatan semua warga. Pak Desentot bersama Ibu Ajeng istrinya datang untuk menemui Simbah Surwo. Dan kedatangan Pak De ini ingin memberitahukan bahwa ruko ini adalah sebuah pemberian seorang konglomerat yang disembuhkan oleh semedi akibat santet. Dan pada malam harinya sumpah pocong pun segera dimulai. Sementara itu Rahayu kembali ke musola itu lagi. Setelah melakukan sumpah itu, tiba-tiba Nuning seperti dibawa ke alam lain. Dia kembali ke rumah semedi terdahulu yang kini menjadi musola. Sementara itu seperti biasa, setiap salatnya Rahayu selalu didatangi oleh makhluk dari bangsa jin. Namun kini kemampuan yang dimiliki Rahayu mulai terlihat. Rahayu bisa mengendalikan para jin yang ada di sana untuk bersujud kepada dirinya. Lalu terlihat ada sesuatu yang mulai merasuki ke dalam tubuhnya Rahayu. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Nuning, di mana Rahayu kini sudah mulai berubah. Rahayu masih terpengaruhi oleh omongan Mbah Surwo kalau Pak Desentot ingin menguasai seluruh harta mendiang ayahnya. Di sini Nuning bersabar menghadapi tuduhan Rahayu dan menjelaskan bahwa tujuan Pak De itu baik karena dengan menjual ruko ini mereka bisa menghindari dari gangguan para jin jahat. Nuning juga bercerita kalau dia sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan semedi dengan praktek pengobatannya. Dan memang pengobatan pesugihan penglaris yang dilakukan semedi itu sangatlah manjur karena dibantu oleh para jin, dan tentunya itu tidaklah gratis, harus ada yang dikorbankan. Saat sumpah pocong itu berlangsung, Nuning diperlihatkan kalau para jin itu memburu dirinya. Dan ternyata istri semedilah yang menjadi tumbal. Itulah alasan kenapa ibu kandung Rahayu dulu meninggal dengan cara yang aneh. Kemudian Rahayu bertanya, lantas kenapa Nuning masih selamat sampai sekarang? Lalu Nuning menjawab karena para jin itu tunduk kepada Rahayu. Dan ketika Nuning menyebut kata-kata iblis, tiba-tiba saja Rahayu berubah matanya menjadi menghitam. Dan ternyata mengapa Rahayu mempunyai prasangka buruk kepada Pak D-nya yang ingin menguasai hartanya. Karena pada saat itu Rahayu melihat Pak D berbicara kepada seseorang dengan pipinya yang terluka.
Rahayu menyadari bahwa luka tersebut adalah gigitan darinya, dan kini keadaan pun semakin memburuk, di mana si iblis sudah mulai sering merasuki Rahayu. Dan di dalam mulut Rahayu mengeluarkan seekor ular, di mana ular itu menghampiri Nuning. Nuning mengetahui kalau itu adalah santet dari si iblis. Dalam penglihatan Nuning, dia sedang melawan ular tersebut. Sementara itu Rahayu tersadar. Rahayu datang mencoba untuk menghentikan ibunya. Namun Rahayu didorong hingga dia pun terbentur. Setelah ular itu sudah tewas, dia baru tersadar kembali. Di sini Nuning terkena sihir. Seolah-olah dia tadi sedang melawan ular, namun kenyataannya dia membunuh anaknya sendiri. Hingga rasa penyesalan dan putus asa mulai timbul dalam hati Nuning. Dalam situasi ini Nuning dimanfaatkan oleh si iblis, dan Nuning diperlihatkan sesosok semedi yang akan membawa dirinya. Nuning diarahkan untuk melakukan bundir, dan pada akhirnya Nuning pun tewas. Sementara itu Pak Ade dan Bu Ajeng membawa Rahayu ke pondok pesantren milik Pak Ade Sentot. Di sini pikiran Rahayu masih saja menganggap kalau Pak Ade mengincar harta kekayaan bapaknya, yang padahal sebenarnya harta kekayaan bapaknya tidaklah seberapa. Sementara itu Pak Ade dengan beberapa santrinya datang ke musola untuk mencari apa sebenarnya yang ada di sana. Pak Ade menemukan adanya sebuah bungkusan yang tersimpan di atas atap musola. Dan ternyata bungkusan itu adalah bungkusan santet, di mana di sana juga terlihat ada fotonya Rahayu. Lalu terungkaplah bahwa semua ini dilakukan oleh Mbah Surwo. Lalu Pak Ade juga mengambil tongkat ular itu. Pada malam hari Pak Ade Sentot segera melakukan ruqyah kepada Rahayu. Pada saat itu Rahayu melihat ada seseorang dengan luka di pipinya, mengingatkan Rahayu kepada tragedi yang menimpa kepada ayahnya. Di sini Rahayu yang diselimuti dendam membuat dia mudah untuk dikendalikan si iblis. Namun di sini Rahayu menolak untuk diruqyah. Kemudian ketika Pak Ade menghancurkan tongkat ular itu, di sini Rahayu ingin tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya. Awalnya Rahayu menuduh Pak Ade yang telah merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya, karena dia melihat Pak Ade bersama orang itu. Namun Pak Ade membantah tuduhan tersebut, dan di sini semuanya terbongkar. Kalau ternyata Mbah Surwo lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Semua itu karena persaingan antar sesama dukun. Mbah Surwo merasa tersaingi atas kemampuan yang dimiliki oleh Semedi. Semua langganan pasiennya berpindah kepada Semedi. Padahal Semedi sendiri sebenarnya adalah murid didiknya. Mbah Surwo lalu merencanakan untuk melenyapkan Semedi. Dia mengajak dua orang dalam rencana tersebut, dan salah satu dari mereka adalah Wahid, anaknya Pak Ade Sentot sendiri. Mbah Surwo sudah tahu kemampuan yang dimiliki oleh Rahayu. Di sini dia nantinya akan memanfaatkan Rahayu untuk dia jadikan sebagai pembantu dalam penyembuhan para pasien. Dan setelah tragedi itu Wahid sangat menyesali atas perbuatannya karena sudah mengikuti rencana tersebut. Dia sendiri sebetulnya tidak tahu kalau Mbah Surwo berencana akan membunuh Semedi. Namun di sini Wahid kerasukan. Dia datang menghampiri dan langsung menyerang ayahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan Wahid, dan pada akhirnya Pak Ade Sentot pun tewas. Sementara itu Wahid mulai putus asa, hilang harapan, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu iblis yang merasuki Rahayu menyerang kepada Ibu Ajeng. Tapi Ibu Ajeng berhasil menghadang dan membacakan ayat kursi kepada Rahayu. Lalu si iblis itu pun keluar, dan tak lama Rahayu pun tersadar kembali. Nah, Kanzab sendiri itu adalah golongan setan yang bertugas mengganggu orang sholat. Setan ini bisa membuat seseorang tidak khusyuk ketika sholat, cenderung memikirkan banyak hal dan tidak merasakan kenikmatannya. Nah oke guys, mungkin segitu saja dari alur cerita film Kanzab.